Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana kisah semasa kecil ya dari seorang Kompol Kosmas Kajugai dengan kembarannya yaitu Pater Damianus Loda. Dan langsung saja mari akan kita dengarkan lewat video berikut ini. Suatu sore di asrama dosen mahasiswa Kelapa 5, udara laut masih menempel di dinding-dinding bebak yang lembab. Hari itu kami kedatangan tamu Pater Damian dan Pater Sony, dua imam muda yang baru saja kembali dari tanah misi dan berlibur di Indonesia. Kehadiran mereka bukan semata kunjungan singkat. Mereka datang menapak jejak lama, menyapa sahabat seperjuangannya di Ledero yang juga menghuni di asrama tersebut. Saya beruntung kebetulan juga penghuni asrama itu. Percakapan dengan kedua imam muda ini berlangsung hangat, ringan, dan penuh canda. Sekembalinya mereka, ada sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan saya dengan sahabat-sahabat lamanya. Dari mereka, cerita demi cerita mengalir, menyingkap sebuah kisah tentang sepasang kembar yang sulit dibedakan antara Kosmas dan Damian. Kawan-kawan seperjuangan mereka seperti Abang Steph, Abang Flavi menambahkan bumbu kisah. Konon sewaktu SMA keduanya kerap bertukar peran. Damian masuk kelas menggantikan Kosmas, sementara Kosmas berlarian di lapangan sepak bola atas nama Damian. Orang-orang sering terkecoh dan tawa pun selalu pecah bagi mereka yang mengenalnya secara baik. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Damian unggul dalam intelektualitas, Kosmas menonjol dalam hal fisik dan olahraga. Pernah suatu kali, Kosmas berdiri di pagar seminari Santo Rafael. Pater Preses yang melihatnya segera menariknya masuk, mengira ia Damian. Begitu sampai di dalam asrama, ternyata Damian juga ada di situ. Pater Preses hanya bisa tersenyum kecut sambil berkelit. Saya kan tidak tahu kalau Damian punya kembaran. Cerita-cerita itulah yang lama melekat di benak banyak orang. Kisah lucu, kisah unik, kisah yang menandai sebuah perjalanan hidup kembar identik yang menapaki jalannya masing-masing. Namun seiring waktu, nama Kosmas kembali hadir dalam panggung sejarah dengan cara yang tak disangka. Peristiwa demo yang berujung tragedi di Jakarta membawa nama Kompol Kosmas Kajugai ke permukaan publik. Saat berita itu mengemuka, memori saya otomatis memutar kembali kisah-kisah tentang si kembar. Dulu kisahnya lucu, kini kisahnya getir. Sidang kode etik menjadi panggung penantian publik. Apa sanksi yang akan dijatuhkan? Jawabannya tegas. Pemberhentian tidak dengan hormat. Alasannya, tindakan dianggap tidak profesional. Kosmas yang kini tak lagi sekadar tokoh dalam cerita masa lalu, berdiri di hadapan majelis sidang. Di ruang yang penuh sorot mata, ia menaruh hormat pada keputusan, tetapi bukan itu yang membuat ruang sidang menegang. Yang paling menggetarkan adalah gestur kecilnya. Beberapa kali menengadah ke langit-langit seolah menembus cakrawala. Ia menarik napas panjang, lalu membuat tanda salib, sebuah tanda kemenangan dalam imannya sebagai seorang Katolik. Itu bukan sekadar kebiasaan, itu simbol penyerahan total. Kemudian ia berbicara, suaranya lirih tapi teguh. Kata-kata yang ia ucapkan bukan pembelaan biasa, bukan pula sekadar alasan. Itu adalah sebuah sumpah, dituturkan dengan air mata. Dalam sidang kode etik itu, Kompol Kosmas menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi serta komandan. Ia menegaskan bahwa segala tindakan dilakukan secara totalitas untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan keselamatan anggota yang ia pimpin. Ia bersumpah demi Tuhan, tidak pernah sedikit pun terbersit niat mencelakakan orang lain.
Kosmas juga menyampaikan duka mendalam bagi korban Afan Kurniawan dan keluarganya, seraya menegaskan bahwa kejadian tersebut sama sekali di luar dugaan. Ia bahkan baru mengetahui peristiwa tragis itu setelah video viral tersebar, sebab pada saat kejadian dirinya dan anggota tidak menyadari adanya korban jiwa. Sumpah itu bukan kalimat kosong. Ia melibatkan nama Tuhan, sebuah pengakuan paling sakral. Dalam tradisi iman, sumpah bukan sekadar janji, melainkan penyerahan diri, tanda bahwa kebenaran yang diucapkan lebih besar daripada dirinya. Secara filosofis, sumpah adalah ikrar yang mengikat, bukan pada manusia semata, tetapi pada realitas yang lebih tinggi. Secara teologis, sumpah adalah litani iman, tanda kesetiaan kepada Allah, meski dunia tidak lagi berpihak. Tangis pun tak terbendung, tetapi itu bukan tangis seorang pesakitan. Itu tangis seorang beriman yang menyadari salibnya terlalu berat, namun tetap dipanggul. Tanda salib yang ia buat, kalimat demi Tuhan yang ia ucapkan adalah kesaksian bahwa tak ada niat sedikit pun untuk menghabisi nyawa orang lain. Yang ada hanyalah keinginan untuk menyelamatkan keadaan, dirinya, anggotanya, dan bahkan masa yang kian brutal. Sidang kode etik itu bak malam terakhir dalam kisah perjanjian baru. Yesus di Taman Getsemani menengadah, berdoa dengan kesedihan, mendalam namun tetap tunduk pada kehendak Bapa. Dalam konteks kompol kosmas, ruang sidang itu adalah Getsemaninya, tempat pergulatan batin antara harapan dan kepastian yang pupus. Keputusan pemberhentian adalah akhir karirnya, namun kata-kata terakhir yang ia ucapkan menjelma menjadi kesaksian. Kesaksian paling tulus, juga sumpah di hadapan Tuhan dan manusia. Maka, di balik cerita-cerita lucu tentang kembar identik Kosmas Damian, terselip sebuah tragedi yang memanggul beban sejarah. Bagi kompol kosmas, hidup kini bukan lagi soal jabatan atau seragam, melainkan soal kesetiaan pada sumpahnya, sumpah iman, sumpah kemanusiaan. Namun, kisah ini bukan semata tentang seorang perwira yang dijatuhi sanksi. Lebih jauh, ia adalah cermin bagi kita semua, bagaimana publik seringkali hanya menilai dari permukaan, tanpa mau menengok ke kedalaman manusia di balik seragam. Kosmas dengan segala keterbatasannya sebagai manusia tetap berdiri tegak, menanggung stigma dan vonis. Tetapi sikapnya membuat tanda salib, menengadah ke langit, menyebut nama Tuhan menjadi pengingat bahwa dalam tragedi selalu ada ruang untuk iman dan ketulusan. Bagi masyarakat, kisah Kosmas adalah undangan untuk melihat lebih manusiawi, bahwa di balik aparat ada seorang ayah, seorang sahabat, seorang anak, seorang kembar yang dahulu pernah membuat orang tertawa dengan kelucuan masa sekolahnya, bahwa seorang perwira meski jatuh oleh keputusan institusi, tetap bisa berdiri sebagai manusia yang bersumpah atas nama Tuhan, bahwa ia tidak pernah berniat mencederai sesama. Di titik inilah kisah tentang kompol kosmas bukan hanya soal perjalanan hidup seorang individu, tetapi juga soal kita, tentang cara kita menilai, memaafkan, dan memahami. Sebab pada akhirnya sejarah akan mencatat bukan hanya kesalahan dan sanksi, melainkan juga kesaksian iman dan sumpah yang terucap di tengah luka. Dan dari sanalah kita belajar, hidup tak hanya diukur dari panjangnya karir, melainkan dari keberanian mengucapkan kebenaran sekalipun itu di penghujung jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dia bagaimana video yang kita sudah saksikan bersama, di mana video tadi menceritakan bagaimana masa kecil dari seorang kompol kosmas Kajugai dengan kembarannya yang sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan di gereja Katolik, ya, yaitu Pater Damianus Loda. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya kiranya dari kisah yang telah kita boleh saksikan bersama lewat video tadi itu akan memberikan kita sebuah motivasi,
bahwa dalam hidup ini tentunya ada saja orang yang mungkin tidak menganggap kita semasa kecil kita, mungkin karena nakalnya kita atau mungkin karena keluarga kita yang mungkin tidak mampu, tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita, seperti begitu teman-teman ya. Dan tentu dengan apa yang juga sedang dialami oleh Pak Kompol Kosmas Kajugai, di mana beberapa waktu yang lalu beliau di PTDH ya diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan ya Polri. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya dalam hal ini mungkin banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang wajar kalau beliau di PTDH, tetapi ada juga sebagian atau mungkin banyak orang yang menganggap bahwa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Kompol Kosmas Kajugai itu tidaklah wajar dan seharusnya beliau bisa kembali berdinas kembali. Teman-teman, bagaimana komentarnya dengan hal ini? Ya, silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Dan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.